Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajri Marisha Putri Jahrul dengan NPM 180620322. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 5 akan memimpin dan memulai materi yang pertama, yaitu pengertian regulasi dan LPSK. Menurut Collins Dictionary, regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku. Secara umum, regulasi adalah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya. Kemudian, pengertian lembaga perlindungan saksi dan korban atau yang biasa disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban sebagaimana diatur dalam undang-undang itu. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainay Fatihah dengan NPM 1806200-290. Di sini saya sebagai pemateri. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan undang-undang yang mengatur regulasi yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Apa saja undang-undang tersebut? Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yaitu tentang perlindungan saksi dan korban. Lalu yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Lalu yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap saksi dan korban dalam pelanggaran HAM yang berat. Lalu yang keempat, ada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitas terhadap korban pelanggaran HAM yang berat. Yang kelima, ada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang. Yang keenam, ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang tata cara perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum, hakim dalam perkara tindak pidana terorisme. Yang ketujuh, ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggara dan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Lalu yang kedelapan, ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, yaitu tentang tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya yang kesembilan, ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, yaitu tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Yang 10, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. 11, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Lalu yang ke-12 ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang peradilan HAM. Yang terakhir yaitu yang ke-13 ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Itu adalah undang-undang yang mengatur dalam regulasi yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyandana, NPM 1806200-314. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban,
Pertama, seorang saksi dan korban berhak A. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya. B. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. C. Memberikan keterangan tanpa tekanan. D. Mendapatkan penerjemah. E. Bebas dari pertanyaan yang menjerat. F. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus. G. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan. H. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. I. Mendapat identitas baru. J. Mendapat tempat kediaman baru. K. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. L. Mendapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arzabili dengan NPM 180028285. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dinyatakan bahwa kedudukan seorang saksi di dalam proses peradilan pidana menempati posisi sebagai kunci, yaitu sebagai alat bukti utama yang tentu saja dampaknya sangat terasa apabila di dalam suatu perkara pidana tidak diperolehnya saksi. Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana adalah sangat penting mulai sejak awal pemeriksaan sampai selesainya proses pemeriksaan perkara. Karena terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat, baik dari awal penyelidikan sampai di kejaksaan dan akhirnya pengadilan, mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti utama akan menjadi acuan hakim dalam memberi keputusan bersalah tidaknya seseorang terdakwa atau tersangka. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang besar di dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Alfiansyah. NPM saya 180628286. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Jadi kesimpulannya, aturan hukum yang mengatur terkait dengan perlindungan terhadap saksi dan korban di Indonesia sudah sangat banyak. Namun secara khusus, perlindungan terhadap saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Baiklah, sekian dari penyampaian materi yang kami sampaikan tentang regulasi terkait dengan perlindungan saksi dan korban. Kami dari kelompok 5 pamit dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.